Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini ditulis oleh Kang Dioseta yang berjudul Sosok Menyerupai Ibu. Bagi teman-teman yang ingin langsung membaca karya-karya beliau, bisa langsung klik sebuah link yang sudah Mimin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjut ke inti ceritanya, bagi yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu tanpa perlu buang-buang waktu lagi, mari kita langsung lanjut ke inti ceritanya. Perkenalkan, nama aku Rati, usiaku 29 tahun. Aku dari salah satu kota di Jawa Barat. Saat usiaku 3 tahun, ibuku meninggal karena sakit. Alhasil, aku jadi yatim saat itu. Aku diasuh bibiku. Saat pemakaman usai, kami menggelar tahlil untuk ibu. Aku masih ingat betul peristiwa itu. Aku di pangku bibiku duduk dekat jendela saat itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Aku melihat ibu persis di depan jendela yang sama denganku. Aku lihat ibu menangis menatapku. Saat itu aku bilang sama bibi kalau ada ibu di luar kasihan kedinginan. Tapi bibi hanya menganggap rengean seorang anak usia 3 tahun. Menurut bibi, aku selalu berbicara sendiri, padahal tidak menurutku. Aku berbicara dan bermain dengan ibu. Sampai suatu ketika aku TK, aku demam. Saat malam aku ngomong ngelantur. Kalau orang Sunda bilang aku sasar. Aku melihat ibu dengan mata besar, mulutnya menganga, rambut berantakan. Saat itu nenekku memberi air minum. Air minum yang sudah dibacakan oleh doa. Saat itu juga sosok menyeramkan itu hilang. Aku selalu merasakan keberadaan ibu kapanpun, apalagi saat aku diolok-olok teman-teman karena ayahku yang kabur. Aku sering dipanggil anak haram. Biasanya aku selalu menangis. Di sela-sela aku menangis, aku selalu melihat ibu tersenyum dan selalu menjadi kekuatanku untuk kembali bermain. Setelah hampir lama aku tidak melihat sosok ibu, akhirnya ibu datang lagi di usiaku yang ke-13 tahun. Saat itu aku kelas 8 SMP. Tapi ibu selalu nunduk, tak pernah memperlihatkan wajahnya. Tidak ada efek sama sekali ke badanku. Hanya saja kalau malam aku selalu ketindihan, keerep-erep, dan selalu hanya bisa melirik ke kiri di mana ada ibu selalu tertunduk. Kadang aku selalu mikir, apa dia ibu? Kok selalu nunduk? Dan kenapa rambutnya panjang sekali? Ibu itu rambutnya hanya sebahu. Lama-kelamaan aku terbiasa. Sampai satu ketika aku SMA kelas 12. Sosok itu selalu membawa pengaruh buruk. Aku adalah anak yang pemalu dan pendiam, bahkan di sekolah pun bukan anak yang menonjol secara pergaulan. Lebih ke pelajaran aku mah lumayan lah. Aku dikatakan orang yang lumayan pintar. Suatu ketika aku main ke rumah temanku. Aku ingat bapak dia itu polantas. Aku terus memperhatikan bapak temanku. Secara tiba-tiba aku ngerasain sosok yang selalu mengikutiku berbisik, "Teh, dia tampan. Coba kamu dekati." Saat itu aku istighfar. Tidak, gak bisa gitu, gumamku. Aku hanya diam saat bapak temanku itu mengajak ngobrol. Namanya Hendra. Dia bilang, "Neng, kamu teman sekolahnya Farid. Neng, kamu punya sesuatu yang bikin laki-laki pengen deketin kamu." Sampai akhirnya aku bekerja di polsek sebagai admin. Sosok itu menghilang saat itu aku tinggal di rumah dinas yang tepat di dalam polsek. Dan di sana rentetan teror dari penghuni polsek selalu kurasakan. Malam pertama aku di sana, aku melihat sendal jepitku yang kusimpan depan pintu. Seperti ada yang pakai dengan gerakan lari di tempat.
Aku perhatikan sendalku, bahkan aku videokan. Terus aku kirim ke istri anggota via BBM saat itu. Rasanya kaget juga. Setelah itu tidak ada gangguan sama sekali, sampai suatu hari ada anggota polsek yang menggodaku. Dia tinggi, putih, good looking, tapi yang anehnya aku gak kegoda sama sekali. Aku malah muak. Apaan sih? Setelah selesai kerja, aku masuk ke kamarku, aku beristirahat. Tak sadar aku tertidur. Di waktu maghrib orang sini bilang, itu pamali. Antara sadar dan tidak aku terbangun tapi kaku. Sesak sekali rasanya, mataku terbuka dan aku melihat ada perempuan menggendong bayi tengah duduk di perutku dengan senyum yang menyeringai. Setelah itu si anak itu turun dari pangkuan perempuan itu dan mulai jalan di dinding. Ya Allah, takut rasanya. Dan ingin sekali aku menjerit, tapi rasanya keluh bibir ini. Hanya air mata yang muncul di ujung mataku. Sebisa mungkin aku membaca ayat kursi dan lainnya dalam hati, lalu hilangkan makhluk itu. Tapi anehnya, besoknya jejak kaki itu masih ada di dinding. Aku bangun dengan payahnya turun ke bawah, dan ternyata teman setimku menawarkanku. Mereka bilang, ada yang kedatangan tamu nih semalam. Aku pikir mereka tahu ada yang ganggu aku. Seketika aku kaget sekali. Mereka melanjutkan menertawakanku sampai satu anggota bilang, Neng, mereka itu selalu jalan-jalan. Kalau tahanan kosong, mungkin gak ada temen. Saking keselnya aku hampir tiap malam digangguin. Aku cari tahu dia siapa, dan ternyata dia adalah tahanan yang bunuh bayinya kemudian bunuh diri di kamar mandi. Saat itu tahanan ada satu orang namanya Ilham. Dia tiba-tiba memanggilku, Kak, bisa telepon ibu saya mau minta bawain Al-Quran. Saya mau dicekik pakai tambang sama perempuannya di kamar mandi saat saya kencing. Saya mau ngaji, Kak. Saya takut. Saya pun mengiyakan pinta Ilham. Inisiatif saya juga ikutan ngaji karena kesal juga. Tiap malam susah tidur. Itu terornya di mana-mana. Di kamar mandi yang tiba-tiba muncul belakang aku. Pintu tiba-tiba terkunci, tapi gak ada orang, tapi air ngocor. Dan saat didobrak, air langsung meluap keluar karena pipa pembuangannya. Ada yang menyumbat, dan kagetnya lagi, yang nyumbat itu rambut panjang sebesar kepala tangan pria dewasa. Setelah itu saya mulai jarang diganggu karena saya tiap maghrib mengaji. Saat aku nonton TV sama anggota di bawah sudah cukup berumur, mungkin seumuran Pak Hendra. Bulu kuduku berdiri dan terdengar suara yang sama, tapi bukan suara ibu. Teh. Hanya itu yang diucapkan, tapi aku tahu itu sosok yang selalu mengikuti aku. Seketika anggota itu menatap saya dengan wajah genitnya, padahal anggota itu dari mualaf, taat, beribadah, santun, dan aku tuh udah ngerasa ke bapak sendiri. Tiba-tiba dia peluk saya, dan ya setelah itu tahu sendirilah ya. Astagfirullahaladzim. Nah, anehnya lagi, si yang bisikin itu selalu berbisik saat melihat pria tua dari aku. Dan pasti setelahnya aku ngerasa aneh sama linglung mas. Suatu ketika saat aku liburan, aku minta cuti ke kantor 3 hari. Rasanya pingin istirahat. Ketika aku di rumah, ada tetangga yang namanya Ronald. Kita sudah akrab dengan istrinya maupun Kang Ronald itu sendiri. Dibilang cukup akrab. Kang Ronald punya teman orang Ciwastra Bandung namanya Heri. Saat itu umur beliau kisaran 50 tahun dan aku 22. Kang Heri itu Heri, dia kaya, dia juga rupawan, dia juga anak mantan Bupati Garut periode berapalah, saya lupa. Dia bujang tua, baik banget orangnya. Suatu ketika ada ibu-ibu ganjen yang punya anak dan suami mungkin seumuran Kang Heri itu. Dia selalu caper kalau ada Kang Heri dandan heboh dan cantik kalau menurutku. Aku yang dasarnya anaknya diam gak terlalu memperhatikan saat itu. Si ibu menggoda Kang Heri, tapi Kang Heri gak bergeming sama godaan si ibu itu. Malah terus menatapku tajam. 1, 2, 3 kali aku aman-aman aja. Gak ada yang bisikin macem-macem. Aku ingat betul saat itu malam Selasa aku pengen nginep di rumahnya Ronald itu. Aku gak bisa tidur karena lapar. Saat itu pun ada Kang Heri. Terus dia ngomong, Neng, lapar gak?
nyari makan yuk. Itu jam setengah 12 malam kita jalan kaki nyari makanan. Sepanjang perjalanan aku ngerasa kikuk banget karena emang ya gitu sifatku. Mulai lagi ada suara. Teh. Otakku langsung pengen ke rumah cepet-cepet. Ternyata Kang Heri udah kayak nahan nafsu, gak kebentuk gitu loh. Kayak urat keningnya kencang. Saat itu dadaku rasanya sesek banget. Aku ngomong sendiri, harus aku lawan, harus. Ternyata sampai rumah Ronald udah gak kelawan lagi. Tapi mungkin karena si Kang Heri agamanya kuat gak sampai ngelakuin hal-hal yang begituan. Aku capek sekali harus kayak gitu. Ya Allah, terus aku putusin pulang gak jadi nginep. Istrinya Ronald heran, kok kenapa aku gak jadi nginep? Aku jawab, orang rumah ada yang sakit. Sepanjang perjalanan ke rumah rasanya berat banget jalan itu, padahal jarak antara rumah Ronald dan rumahku hanya terhalang beberapa rumah saja. Dan itu pun masih satu blok. Aku mencoba untuk tidur tapi tidak bisa. Aku pergi ke kamar nenek, aku bilang minta air doa biar bisa tidur. Keesokan harinya karena masih libur aku ke rumah Ronald lagi. Aku diam, tidak banyak ngomong. Tiba-tiba Kang Ronald ngomong, Teh, didinya dipalakan asihan, pemikatnya kunini didinya. Yang artinya, Teh, kamu ditanamin asihan pemikat ya sama nenek kamu. Aku jawab, enggak lah mas, ngapain? Kalaupun iya, gak akan mempan kan? Aku sama nenek saudara. Memangnya kenapa Kang? Dia bilang gini, kamu tahu gak, Sherry itu, dia jarang tertarik sama perempuan. Sebagaimana kuat perempuan itu menggoda dia. Kakaknya sih ampuh sampai duduk di pangkuan si Harry, tapi si Harry malah kayak marah. Si Harry punya trauma sama perempuan, makanya dia takut punya pacar atau deket sama cewek. Tapi ke kamu, dia kalau kesini selalu nanyain kamu, ngomongin kamu, dikit-dikit minta saya untuk datang ke sini. Saya ngerasa, apa iya ya? Tapi kan saya nggak pakai gitu-gituan bang. Apa karena sosok perempuan itu? Tapi itu bukan ibu. Ibu itu menurut orang-orang perempuannya solehah yang nggak penurut. Jujur aku capek. Rasanya tekanan saat si perempuan itu berbisik, ngarahinnya ke nafsu aja. Aku harus gimana? Sedangkan kalau nenekku punya keahlian pun aku gak mungkin cerita bisa habis aku disiksa. Aku curhatlah sama temanku namanya Indri. Aku ceritain sedetil-detilnya tentang si perempuan ini. Dan dia ngomong, pamanku juga orang pisah loh. Coba yuk ke sana, ajaknya. Dan aku mengiyakannya. Sesampainya di sana, begitu aku mengucap salam, bapak itu menyuruh masuk. Setelah aku dan Indri duduk, pamannya Indri nanya, kok yang rambutnya panjang gak diajak masuk teh? Kaget Indri, tapi aku tahu kalau dia gak mau masuk karena takut mungkin. Saat aku mau cerita, si bapaknya seperti udah tahu masalahku. Aku berpikir si Indri gak sopan main cerita aja, ternyata tidak. Bapak itu melihat sosok yang mengikutiku itu bukan ibu, tapi makhluk yang memang memanfaatkanku untuk memenuhi kemauannya. Aku diberikan air untuk mandi sama bapak itu, sebagian untuk minum. Beberapa hari kemudian aku gak pernah dibisikin apapun sama perempuan itu. Sampai kerja pun aku aman. Walau aku tidak enak sama anggota yang orang Bali itu. Aku selalu tertunduk setiap kali ada beliau minta bantuanku, dan beliau pun hanya tersenyum. Jumat sore aku berencana pulang ke Bandung. Seperti biasa aku naik bus Budiman dari depan kantorku langsung. Entah karena itu dingin AC bus atau emang dingin, aku ngerasain gak nyaman. Aku coba tidur dan dalam mimpiku aku didatengin sama sosok itu. Terus dia ngomong ke aku, maneh rek misalkan urung ti awak maneh moal bisa nambat laun orang asup dewi ke awak maneh moal bisa nolak kahayang orang. Yang artinya kamu ingin misahin aku dari badan kamu. Tidak akan bisa. Cepat atau lambat aku akan masuk ke badan kamu lagi. Kamu tidak akan bisa menolak apa keinginanku. Dalam mimpiku itu aku melihat wujud perempuan itu, mata yang besar, payudara yang panjang, lidah menjulur panjang dan memiliki taring, persis seperti apa yang aku lihat saat aku demam sewaktu aku TK.
Aku terbangun dengan keringat deras. Aku tak berhenti beristighfar sampai akhirnya aku tenang. Besoknya sekedar menghilangkan jenuh, aku pergi ke mall ya, jalan-jalan sendiri gitu. Istilahnya me time lah. Aku bertemu sama teman laki-lakiku yang isaran umurnya 40 tahun. Dia tiba-tiba duduk di mejaku. Dia bilang, "Neng, boleh ikut duduk?" Aku iyakan tanpa melihat ke arahnya. Aku fokus makan pizza tanpa menghiraukan kehadirannya. Tiba-tiba orang itu ngomong, "Neng, kamu punya mata yang indah." Saya langsung merasa gak enak. Terus aku pindah ke meja sebelahnya tapi dia mengikutinya. "Neng, boleh kenalan? Namaku Kiki. Aku ASN di Pemkot Bandung. Kapan-kapan main ya ke kantor. Ke Kabak Diskom Info Kota. Ini nomor telepon saya, simpen ya." Dia menyodorkan kartu nama. Aku yang fokus sama pizzaku hanya mengangguk seperlunya. Dia kemudian pamit pulang, tapi dia balik lagi memastikan nomor dia sudah disimpan atau belum. Dia langsung meraih HP-ku saat itu aku memainkan. Dia simpan sendiri dan kemudian dia miss call ke nomor dia. Dia bilang, "Makasih, ya Neng Gelis." Kejadian itu tahun 2013. Aku yang tak ada sedikit pun ingin kenal dia tiba-tiba dibuat kelabakan ingin ketemu dia. Biasanya aku kerja full sebulan tanpa libur karena aku ingin liburku disatuin jadi 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Nah saat itu aku masih libur hari Seninnya. Aku tidak menelpon dia atau menghubunginya, tapi aku langsung datang ke kantor dia. Terlihat dia yang berwibawa sedang duduk di mejanya menyambutku dengan senyum ramahnya. Dan lagi-lagi aku tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada tubuhku. Akhirnya aku melakukannya lagi, bahkan sampai berkali-kali. Tapi yang jadi anehnya setiap selesai aku berhubungan badan, aku benci pria itu. Setelah itu aku rasanya tidak ingin kerja. Aku capek rasanya, harus begitu saat aku mengenal orang baru. Mau sampai kapan? Aku putusin saat itu untuk berhenti kerja. Setiap malam aku tahajud. Aku baca Quran, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku bisa normal. Dan puncaknya aku ketemu suami tahun 2014 dan kita nikah di tahun yang sama. Setelah itu bisikan itu hilang dan berganti menjadi penampakan-penampakan yang selalu aku lihat dimanapun dan kapanpun aku pergi. Aku bersyukur bahwa semua sudah berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.